Sudah semua? Sudah. Sekarang dari kelompok pertama tadi siapa? Belum. Nah, sebentar, ditunggu sebentar ya untuk kelompok pertama dulu. Untuk membuat kesepakatan kelas.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terhormat Bapak Ibu Guru SD 1 yang berbahagia, yang saya banggakan Pak Karno selaku peserta CGP di angkatan 11 yang pada hari ini mengadakan diseminasi yang artinya kemungkinan untuk Bapak Ibu Guru sama bersatu apa diseminasi. Kalau yang menurut untuk artian yang umum itu adalah penyebar luasan informasi, ya. penyebar luasan informasi, ide atau gagasan itu diseminasi. Ada juga yang dikhususkan kalau Pak Tarno ini berkaitan dengan program CGP, yaitu untuk kegiatan yang ditujukan pada sekelompok orang tertentu. Nah ini agar mereka ya targetnya itu bisa individu atau mungkin sekelompok. Nah itu untuk memperoleh informasi yang terbaru itu, kemudian menerimanya dan memanfaatkannya informasi tersebut. Itu salah satunya yang dikhususkan untuk diseminasi ada itu. Kemudian untuk Pak Tarno, monggo untuk tahapan-tahapan yang sudah ada dalam istilahnya random yang harus kegiatan yang harus dilakukan dengan sesuai jadwalnya, monggo diikuti dan harus dikerjakan, karena nanti akibatnya juga jenazah sendiri nanti yang untuk dinyatakan lolos dan tidak lolos, karena nanti dari tugas-tugas itu kan ada yang belum terselesaikan. Itu monggo, yang penting alurnya kalau kita disuruh mengerjakan tugas dikerjakan. Toh kalaupun nanti pada tutornya itu atau mentornya itu menyatakan untuk direvisi biasanya. Terus untuk yang Bapak Ibu Guru yang lain, Bu Endang dan Bu Santi, ya saya doakan semoga jangan sampai tahap ya terakhir yang dibiayai negara, kalau nggak salah sampai tahap 16 Bu Endang. Jadi saya menerima kesempatan. Nah itu untuk kuotanya nanti ikut yang beberapa sampaikan untuk semoga cepat untuk menyusul dari temannya yang pertama. Mungkin itu Bapak Ibu Guru sekedar untuk wawasan diseminasi yang atas sambutan saya. Mungkin untuk hal-hal yang perlu nanti disampaikan Pak Tarno, monggo nanti diambil sisi baiknya, dan informasi itu kalau pas dikembangkan untuk di lembaga. Mungkin itu ada kurang lebihnya, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ketua SDN Setengah Reja 1. Terima kasih Bapak Ibu Guru yang telah mengikuti kegiatan diseminasi dari saya sendiri beserta CGP Angkatan 11 dari SDN Setengah Reja 1. Untuk diseminasi ini adalah penyebaran atau pemahaman dan penerapan pengelolaan pengalaman budaya positif. Sebelum menginjak diseminasi, mungkin ada cerita sedikit atau pengalaman yang nanti ada semangat dari teman-teman atau gambaran dari teman-teman. Beberapa kali saya sudah melaksanakan itu kegiatan CBT itu mulai bulan Juni akhir, kalau nggak salah itu bulan Juni akhir sampai sekarang Agustus akhir, itu insya Allah udah 2 bulan. Saya sudah melaksanakan itu modul 1.1, 1.2 dan 1.3 dan 1.4. Yang terakhir ini adalah
positif. Nah, antara 4 modul itu dijadikan satu. Yang pertama adalah Ki Hajar Dewantara dan nilai guru penggerak yang berbeda positif. Hari ini disuruh membuat aksi nyata itu yang berhubungan dengan kegiatan berbagi di pengalaman di sekolah. Selanjutnya ini menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan bagi seluruh kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Itu menurut Ki Hajar Dewantara. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara dibagi dari menjadi 4 aspek utama. Yang pertama adalah olah pikir, yang kedua adalah olahraga, yang ketiga adalah olah rasa, dan keempat adalah olah hati. Selanjutnya budaya positif. Budaya positif adalah budaya positif di sekolah, yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, konsep inti budaya positif ini dibagi menjadi 7. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Selanjutnya, untuk disiplin positif. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat adalah kebutuhan dasar. Yang kelima adalah yang keempat adalah positif kontrol restitusi. Yang kelima adalah keyakinan kelas. Yang keenam adalah segitiga restitusi. Dari 7 komponen ini nanti akan saya jelaskan tentang sedikit atau pengalaman saya dalam mengikuti CPG angkatan 11. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran atau berdiferensiasi sehingga murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dari ke-6 ciri tersebut dijabarkan sebagai yang pertama itu adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang artinya adalah belajar Indonesia yang beriman atau bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia adalah pelajar yang berakhlak dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Ada 5 elemen kunci beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang pertama adalah akhlak beragama. Berarti tiap anak, tiap individu pasti punya akhlak beragama. Contohnya mempunyai keyakinan atau punya tanggung jawab. Kalau sebagai orang Islam kita harus taat dengan aturan sholat 5 waktu, zakat, seperti itu. Selanjutnya adalah akhlak pribadi. Akhlak pribadi mungkin seperti kita saling tolong-menolong sama teman, saling membantu, saling berbagi, seperti itu.
akhlak kepada manusia, berarti kita saling membagi antara manusia satu dengan manusia lain. Kalau seumpama kita sebagai guru SDN Senayan 1, mungkin kita bisa berbagi dengan SD lain untuk pengalaman atau metode pembelajaran di kelas seperti itu. Selanjutnya adalah akhlak kepada alam, berarti kita harus menjaga lingkungan di sekitar kita untuk biar rapi, bersih, pemandangannya seperti indah. Selanjutnya adalah akhlak bernegara. Contohnya itu seperti kita mengikuti kegiatan karnaval atau jalan-jalan, gerak jalan yang diadakan oleh kecamatan, kabupaten atau di desa. Selanjutnya berkebinekaan global. Kebinekaan global meliputi mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam interaksi dengan sesama, dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Selanjutnya bergotong royong. Bergotong royong yaitu kemampuan untuk melakukan kegiatan secara bersama-sama, kegiatan bersama-sama dengan lingkungan, dengan warga sekolah atau paguyuban seperti itu, dengan sukarela agar kegiatan yang dikerjakan dalam berjalan dengan lancar, mudah dan ringan. Elemen-elemen dari gotong royong adalah kolaborasi, kepedulian, dan berbagi. Berarti kita peduli dengan lingkungan atau berbagi dengan lingkungan kita, warga masyarakat sekitar SDN Sendarejo 1. Selanjutnya adalah mandiri. Mandiri adalah pelajar Indonesia merupakan pelajar mandiri yang bertanggung jawab atas proses dan hasil belajar masing-masing. Selanjutnya, yang kelima adalah bernalar kritis. Bernalar kritis adalah memperoleh atau memproses informasi dan gagasan, mengevaluasi penalaran atau proses berpikir dan pengambilan keputusan. Selanjutnya adalah kreatif. Kreatif adalah berdiri dari penghasilan gagasan atau original serta menghasilkan karya atau tindakan original. Selanjutnya, perubahan paradigma belajar. Dalam pembangunan budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan dengan merdeka atau mandiri dan bertanggung jawab. Disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru sebagai siswa. Berarti kita harus memberi contoh kepada anak-anak untuk mempunyai tanggung jawab, disiplin, tepat waktu, waktu dalam arti mengerjakan tugas atau ada PR harus anak-anak harus menyelesaikan. Selanjutnya, perubahan paradigma belajar. Ini adalah sebuah contoh. Bapak Ibu mungkin nanti bisa dicoba bersama-sama untuk hari ini ya. Cobalah buka. Anda Bapak Ibu adalah A, dalam arti kiri kanan. Tugas Anda adalah mengepal salah satu tangan Anda. Coba mungkin dari Bapak Ibu mengepal salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Dalam arti mindset kalian, bayangkan di kepalan Anda itu barang sesuatu yang sangat berharga menurut kalian.
Tugas B dari teman samping atau dari teman Bapak Ibu kiri kanan mungkin mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda, ya, itu mencoba dengan cara apapun, bisa meneliti atau bahkan menawari dengan uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Mungkin bisa dicoba Bu Rizky sama Bu Rani, mungkin gimana perasaan Anda? Coba mungkin Bu Rizky merasakan mindset ini ada barang sesuatu yang berharga. Bu Rani mungkin mencoba membujuk Bu Rizky agar bisa dibuka. Mungkin bisa dicoba Bu Rizky sama Bu Rani. Nah, membayangkan itu mindset kalian. Nah, gimana perasaan Bu Rizky? Belum dengan perasaan Pak soalnya. Atau membayangkan sebuah tujuan yang dia inginkan atau cita-cita yang dia inginkan. Nah, tidak ada. Oh ya, seperti itu ya. Dari pertanyaan tadi ada 3 jawab pertanyaan. Apakah Anda dan B teman Anda membuka kepala tangan Anda? Membuka atau tidak? Mungkin kalau seumpama antara pertanyaan pertama dan pertanyaan kedua itu hampir sama, cuma itu yang bisa dibuka atau dan tidak bisa dibuka. Selanjutnya yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan Anda? Mungkin dari bocoran tadi, ya, mungkin siapa yang bisa mengontrol antara yang mengepal atau yang membujuk agar kepala tersebut bisa terbuka? Ya, mungkin yang bisa mengontrol. Selanjutnya, perubahan paradigma belajar bisa jadi miskomasi tentang teori kontrol. Ya, mungkin agak canggung terus terang. Teori kontrol dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah ilusi guru untuk mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika kalau murid tersebut, yang pertama ya, memiliki untuk tidak melakukannya. Selanjutnya yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha untuk mengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu dalam usaha untuk mengontrol murid tersebut. Berarti sebagai guru kita harus bisa mengontrol murid agar mengikuti kegiatan atau yang kita inginkan. Seperti itu. Selanjutnya adalah yang ketiga adalah ilusi bahwa kritik dan pembuatan orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter menggunakan kritik atau rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal
Mereka belajar untuk merasakan buruk tentang diri mereka. Berarti mereka harus gimana rasanya kalau murid kita ada yang berbuat sesuatu, gimana rasanya agar mereka merasa bersalah. Nah, dengan yang dia lakukan tadi, mungkin bujukan atau kamu tidak merasa bersalah, apakah enggak kasihan sama orang tua kalian kalau kalian tidak belajar serius, seperti itu. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Sebagai guru mungkin sesuatu yang harus kita paksa. Mungkin anak-anak harus tampil disiplin, baju harus dimasukkan, datang tepat waktu, tidak boleh bolos, seperti itu. Yang ketiga adalah yang kedua adalah disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, apa bayangan di benak Anda? Kata disiplin mungkin dari Bu Ani, dari anak-anak kata disiplin apa Bu Ani? Mengikuti aturan. Nah, mengikuti aturan. Mungkin dari Bu Ida? Mematuhi aturan dan menjauhi larangan. Ya. Terima kasih Bu Ani sama Bu Ida. Kalau disiplin positif, terkadang kita mengadakan disiplin positif, anak-anak harus dengan taat dengan peraturan yang kita kita laksanakan di sekolah. Mungkin dari kelas harus datang tepat waktu. Ada anak yang terlambat, mungkin harus ditanya, kenapa kamu terlambat, alasannya apa, seperti itu. Tidak boleh langsung secara dalam arti menghukum. Kamu silakan berdiri di depan 1 jam, seperti itu tidak boleh. Harus ditanyakan dulu alasannya seperti apa. Selanjutnya adalah menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mencapai merdeka belajar atau murid yang merdeka, syarat utama adalah disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin dari sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi internal bukan eksternal. Ya, harus anak-anak itu mempunyai motivasi internal, dalam arti dia harus disiplin dalam sebagai siswa, harus datang tepat waktu, baju dimasukkan, seperti itu. Nilai-nilai kebajikan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila, yang kedua adalah bio atau disingkat yang belakang itu PYP atau Primer Year Program. Yang ketiga adalah keterampilan hidup atau life skill. Profil pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dengan 6 ciri utama. Tadi sudah saya jelaskan sedikit awalan. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Itu dari profil pelajar Pancasila. Dari bio atau PYP atau toleransi rasa hormat untuk anak-anak kebajikan adalah toleransi rasa hormat, integritas atau mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Selanjutnya, keterampilan hidup.
dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Mengubah paradigma stimulasi respon atau ke pendekatan teori kontrol itu dibagi menjadi simulasi respon atau teori kontrol. Ini agak nggak kelihatan ya, mungkin saya bacakan sedikit aja. Realitas atau kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya adalah realitas atau kebutuhan kita berbeda. Itu perbedaannya seperti itu. Langsung ya. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Itu ada dua contoh. Yang pertama yang ada panah merah itu motivasi intrinsik ya. Yang agak unik itu sama dengan tadi motivasi intrinsik. Yang warna hijau itu motivasi intrinsik. Ekstrinsik dan intrinsik. Selanjutnya konsep disiplin dengan identitas. Nah, ini yang dilaksanakan di tiap sekolah. Ada 3 konsep disiplin dengan identitas. Hukuman adalah dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah tidak terencana atau tiba-tiba, mungkin hukuman tolong silakan bersihkan halaman sekolah, kalau belum bersih tidak boleh masuk. Itu contoh salah satu hukuman. Atau silakan berdiri di lapangan hormat selama 1 jam, itu salah satu hukuman. Yang kedua adalah murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Kesalahannya apa tidak ditanya, langsung dikasih hukuman atau seperti itu. Selanjutnya bersifat satu arah. Bersifat contoh, ada anak yang telat ya, udah kamu langsung berdiri di depan, nggak boleh duduk. Nah seperti itu, tidak satu arah, langsung disanksi atau dikasih hukuman. Yang keempat adalah berupa hukuman fisik atau psikis. Fisik mungkin ada pukulan atau ada sesuatu yang ke anak itu berbentuk fisik. Atau psikis atau kamu, contohnya kamu bu itu seperti itu ya, kamu nggak bisa seperti ini. Nah itu tidak boleh. Itu hukuman psikis. Nah, selanjutnya adalah konsekuensi. Yang pertama adalah terencana atau disepakati sesuai peraturan. Mungkin tiap kelas mungkin ada aturan yang di dalam kelas yang harus ditaati untuk anak-anak. Mungkin seperti contohnya kalau mau keluar harus seizin bapak ibu guru. Nah, mungkin dari Gurani salah satunya apa? Harus disiplin konsekuensi. Nah, contohnya tadi harus kalau keluar harus seizin dengan bapak ibu guru, seperti itu. Yang kedua adalah murid tetap dibuat tidak nyaman. Murid tidak dibuat dengan nyaman berarti kalau contohnya, kalau kamu belum selesai tidak boleh istirahat. Nah, contohnya seperti itu, dia tidak boleh nyaman. Mungkin kemampuan anak itu berbeda ya. Terkadang dia kemampuannya lebih tinggi dan ada yang rendah. Yang rendah itu kalau dibuat seperti yang tinggi mungkin dia tidak mumpuni. Selanjutnya adalah sikap guru selalu memonitor murid.
Selanjutnya adalah restitusi. Yang pertama adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua adalah proses kolaborasi murid untuk mencari solusi sendiri. Bapak Ibu, ini ada beberapa mungkin pertanyaan untuk Bapak Ibu. Mari berlatih, pilih antara hukuman atau konsekuensi. Soal yang pertama, mungkin nanti saya minta bantuan Bapak Ibu mungkin bisa menjawab dari 7 soal ini antara hukuman atau konsekuensi. Yang pertama dari soal pertama, lari mengelilingi lapangan bola atau basket 2 kali putaran, terlambat hadir di sekolah. Itu salah satu hukuman atau konsekuensi apa? Konsekuensi. Apa? Hukuman. Selanjutnya, memberikan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Berarti anak-anak itu meja tulis atau meja kelas itu dicoreti. Itu salah satu hukuman atau konsekuensi. Dari Bu Rizky, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Selanjutnya, murid diminta untuk push up. Push up itu seperti push up ya. 15 kali karena tidak menggunakan masker atau ke sekolah. Bu Siti, hukuman. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Selanjutnya, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Dari Bu Endang, hukuman. Selanjutnya, murid diminta bertelanjang kaki, berarti dia tidak pakai kaos kaki, tidak pakai sepatu sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam. Berarti contohnya anak-anak itu, contoh di SD Sendarejo 1 diwajibkan pakai sepatu hitam. Ternyata ada satu anak yang tidak pakai sepatu hitam. Nah, sesuai peraturan sekolah itu konsekuensi atau hukuman? Apa? Bu Siti hukuman. Pak Babang? Konsekuensi. Selanjutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki 1, berarti diangkat seperti ini. Ya. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Kalau dulu mungkin dari Bu Siti Hanifah, Pak Bambang, saya sendiri pernah merasakan kalau tidak mengerjakan PR atau tidak bisa mengerjakan di depan, pasti disuruh di depan, angkat kaki kiri dan pegang pegang telinga. Ya, mungkin zaman dulu pernah seperti itu, beda pernah. Ya, itu salah satu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Selanjutnya kita akan melihat jawaban yang benar antara 7 soal di atas. Dari 7 soal tersebut, yang pertama tadi jawaban siapa? Bersama-sama ya, hukuman. Selanjutnya yang jawaban kedua konsekuensi, yang jawaban ketiga adalah hukuman, yang ketiga adalah tadi konsekuensi, yang
kelima tadi Bu Siti, hukuman ya Bu Siti? Ya, hukuman. Kalau untuk murid yang kali apa? Hukuman. Ya, benar Bu Siti tadi. Hukuman. Yang terakhir adalah hukuman. Oh, ya Bu Endang. Kebutuhan dasar manusia dibagi menjadi 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan berhadap hidup. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup, contohnya kalau kita adalah makan. Yang pertama seperti itu. Yang kalau tiap warga masyarakat pasti punya rumah, itu kebutuhan kita. Kalau tidak punya rumah pasti kita kesusahan toh, mau tidur kesusahan pasti di jalan atau cari-cari rumah yang bisa ditempati. Selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima, ya. Mungkin dari lingkungan, dari warga sekolah, mungkin kebutuhan sayang atau diterima oleh warga masyarakat atau lingkungan kita. Contohnya ini baru Bu Rizky ini mungkin baru berapa bulan Bu Rizky di sini? Baru sekitar 2 bulanan ya. Alhamdulillah diterima dari SDN Sengarejo 1, warga Sengarejo ya. Selanjutnya adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atau kemampuan. Kebutuhan pengakuan mungkin kalau kita sebagai warga masyarakat harus mempunyai identitas. Contohnya KTP, KK itu pengakuan. Kalau kita tidak mempunyai identitas, mungkin nanti untuk sesuatu yang kita butuhkan, mungkin kita harus kesehatan kita, contoh kita mau periksa kesehatan Bu Siti ya. Contohnya kita harus membutuhkan KTP, KK atau akte seperti itu. Ya, kalau kita tidak mempunyai identitas, ya kita akan kesulitan ya Bu Siti. Mungkin kita harus mengeluarkan biaya seperti itu. Selanjutnya ada kesenangan. Kebutuhan untuk merasakan senang. Tiap masyarakat atau tiap orang harus mempunyai kesenangan atau yang dia merasakan senang. Dalam arti kalau saya sendiri, terus terang saya sendiri kalau senang itu kalau udah kumpul sama anak sama istri bercanda, kita jalan-jalan seperti itu, ya, itu merasakan senang. Nah kalau seumpama anak-anak seperti kita kumpul sama anak-anak dari kelas, kita libur 1 bulan itu merasakan sama ya kita tidak ketemu dengan anak-anak didik kita. Nah seperti itu merindukan anak-anak atau keinginan ingin senang. Ini ada langsung saja ada kasus Ibu Ria, guru kelas 6 di SD, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas. Berarti guru kelas 6 ada salah satu murid yang menghadapi ulah salah satu murid di kelas. Bernama Agus, muridnya bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluh. Berarti teman Agus itu mengeluh agar atau Agus untuk seringkali meminta bekal atau makanan siang mereka.
jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, mungkin kalian Bapak Ibu pernah merasakan di kelas seperti Ibu Ria, ada salah satu siswa kita itu dalam arti meminta sesuatu, uang atau bekal dari teman-temannya. Nah, dari teman-temannya itu lapor ke kita. Apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasannya Agus melakukan hal itu? Mungkin saya minta tolong satu saja Bapak Ibu Guru. Mungkin apa yang akan Anda lakukan kalau jika ada siswa di kelas itu meminta sesuatu dari teman atau bekal dari temannya, dan temannya itu melaporkan ke kalian atau Bapak Ibu Guru? Mungkin apa yang akan Anda lakukan? Mungkin dari Bu Rani. Nasihati. Oh, dinasihati Bu. Nasihati Agus itu. Oh, berarti dinasehati Bu Ria itu nasehati Agus Bu gitu ya? Tidak memaksa. Ya, Meminta. tidak memaksa Bekalnya. bekal temannya seperti itu. Ya. Selanjutnya, menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Mungkin alasannya kenapa kok minta bekalnya teman? Atau lapar, atau ingin dalam arti perhatian, cari perhatian sama temannya seperti itu. Mungkin alasannya kenapa? Mungkin pengalaman Bapak Ibu di kelas. Pernah dikasih uang sangu. Oh, tidak dikasih uang sangu sama ibu. Ya, mungkin salah satu alasannya seperti itu. Mungkin ada alasan yang lain, berarti lapar. Ya. Terus dia tertarik dengan Hmm. kuenya, makanannya si temennya. Ya. Makanan kesukaannya dia mungkin, makanya dia pilih kita. Bisa kelainan ya? Ya, seperti kelainan seperti itu. Bentar ya. Ya. Ada beberapa hal, mungkin ini ada jawabannya. Mungkin ini dari menggunakan dengan modul pendekatan. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Agus melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh Agus. Mungkin dari alasan pertama itu Agus lapar, ya seperti tadi Agus lapar ya Bu. Agus lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal atau memberi uang jajan. Nah, seperti itu. Yang kedua, temannya Agus jadi perhatian sama Agus. Berarti dia mencari perhatian sama temannya. Biar Agus itu ada dalam arti perhatian sama temannya. Biasanya disendirikan, tidak ditemani. Itu Agus mencari perhatian, caranya seperti itu. Mengambil bekal sama teman atau mencubit seperti itu. Selanjutnya, yang ketiga, dia merasa hebat. Ya, mungkin dia bisa merasa hebat, bisa meminta atau mengambil bekal temannya karena temannya jadi takut. Nah. Selanjutnya, Agus merasa
dengan gagah dalam arti ini, freedom atau kebebasan, dia merasa bebas atau dia tidak ditakuti sama temannya di kelas. Selanjutnya yang kelima itu adalah Agus hanya iseng, mungkin mencari perhatian sama teman, iseng, dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Dalam arti kalau temannya punya baton ya buat diambil dibuat lari atau mainannya dibuat lari, dia merasa ingin ngisi temannya agar wajahnya itu temannya merasakan kesal seperti itu. Selanjutnya, hukuman atau sanksi konsekuensi. Ini adalah salah satu contoh. Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematika, Pak Seno, menanyakan pertanyaan ke Iva, menjadi gugup. Dia gugup karena dia mungkin lagi fokus menggambar dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap. Nah, berbicara berarti tidak jelas, gagap. Pada saat berupaya menjawab, seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-temannya Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjukkan hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh, dalam arti anak-anak itu dalam arti tidak kondisi ini tidak dalam arti stabil, dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya seperti ini, mungkin seperti ini ya, dipegang ujung hidungnya. Ya. Soal yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mungkin ada alasannya seperti apa? Dari Bu Siti, ya Bu. Tidak setuju. Alasannya kenapa Bu? Tidak profesional dengan tanggung jawab sebagai guru ya. Seperti itu Bu ya. Selanjutnya, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Bu, hukuman. Mungkin alasannya beda apa? Kalau hukuman disuruh maju ke depan, disuruh pegang ini, dilihat sama teman-temannya, diketawakan sama temannya, itu alasannya kenapa kok bisa dihukum? Kalau karena dia Pak Seno, ya, karena itu bisa dekat ya, ya itu hukuman. ya. Mungkin alasannya Bu Endang atau mungkin alasan Pak Seno itu mungkin anak tersebut disuruh ke depan, suruh berdiri, langsung menunjukkan apa hidungnya ke teman-temannya. Itu merasakan Iva itu sangat malu sekali, sangat malu dilihat sama teman-temannya, diketawakan sama teman-temannya. Mungkin itu bisa dalam arti hukuman, dalam arti sekolah apa? Bukan hukuman apa? Apa itu? Ya konsekuensi. Hukuman. Ya itulah.
Di sini ada 5 komposisi kontrol guru. Yang pertama adalah hukuman. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Yang ketiga adalah teman. Yang keempat adalah pemantauan, atau yang kelima adalah manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ini adalah salah satu contoh kasus siswa berantem dengan teman lainnya. Mungkin salah satu hukuman adalah berdiri di depan lapangan dengan kaki kiri diangkat selama 1 jam. Itu seperti tadi, anak-anak itu salah satu hukuman itu disuruh, ada anak yang berantem disuruh berdiri di depan lapangan diangkat 1 kaki selama 1 jam. Itu salah satu hukuman. Selanjutnya, berapa kali Bapak harus memberitahu kamu jangan berantem, Bapak kecewa sama kamu. Itu salah satu membuat merasa bersalah. Berarti anak-anak itu sebagai guru, gimana anak-anak itu kalau seumpama dia bertengkar sama temannya, Bapak merasa kecewa sama kamu tidak bisa dalam arti berteman sama teman, kok sering berantem sama teman, itu tidak boleh. Gimana perasaanmu kalau orang tuamu, gimana perasaannya kalau tahu anaknya berantem di sekolah gitu. Nah, mungkin anak-anak itu akan merasakan gak enak sama sama kedua orang tuanya kalau dilaporkan sama orang tua. Selanjutnya adalah teman. Ayolah jangan berantem, itu salah satu teman. Buatlah Bapak guru bangga. Itu lain kali jangan sampai terulang lagi ya, janji sama Bapak. Itu sebagai teman. Mungkin kita menganggap kita sebagai teman dia. Ayo anak-anak jangan berantem. Ya. Kasihan Bapak, nanti Bapak ada teguran dari atasan seperti itu. Nanti ada laporan atau dari orang tua kalian, nanti ada yang melaporkan. Kasihan Bapak seperti itu. Itu sebagai teman. Selanjutnya, pemantauan. Kamu sudah melanggar peraturan apa? Apa konsekuensinya? Tadi peraturannya tidak boleh berantem. Konsekuensinya apa? Itu ditentukan tiap kelas, mungkin tiap sekolah ada, atau tiap kelas. Kamu kalau seumpama berantem, nanti orang tuamu suruh ke sekolah, atau kamu membuat surat pernyataan, saya tidak akan mengulangi lagi bertengkar sama teman atau berantem sama teman. Seperti itu konsekuensinya. Selanjutnya adalah, apakah kamu tahu kesalahanmu? Itu sebagai manajer ya bertanya, kamu tahu nggak kesalahanmu apa? Tadi seperti itu. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Nah, anak-anak itu ditanya, bagaimana caranya memperbaiki? Ya Pak, saya berantem. Bagaimana untuk memperbaiki kesalahanmu tadi? Harus minta maaf sama teman. Seperti itu Bu ya. Selanjutnya, posisi kontrol guru. Ini ada 2 pertanyaan dan siapa yang mengatakan. Yang pertama adalah saya kecewa sekali dengan kamu. Itu sebagai guru. Saya kecewa sama kamu, itu tidak boleh diutarakan sama anak, itu tidak boleh. Saya kecewa sama kamu tidak mau memperhatikan Bapak Ibu guru dalam arti menjelaskan di depan kelas. Itu akan merasa, siswa itu merasa bersalah. Ya. Selanjutnya adalah kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, itu salah satu adalah hukuman. Berarti anak itu merasa dihukum.
Selanjutnya, ayolah lakukan demi Bapak Ibu. Itu sebagai teman. Itu pertanyaan untuk sebagai teman. Ayolah anak-anak bersihkan kelas ini, atau ayo anak-anak kita bersihkan halaman sekolah, kita bersama-sama Bapak Ibu membantu, anak-anak juga membantu. Itu sebagai teman. Selanjutnya, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang atau nilai yang rendah dari hari ini atau untuk rapot anak-anak? Itu memantau jangka panjang mungkin ya, satu semester itu mungkin 6 bulan dipantau anak-anak itu seperti apa toh ya. Oh, tidak boleh buang sampah sembarangan, harus masuk disiplin, tepat waktu, harus sopan santun. Itu salah satu contoh memantau. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelamatkan masalah ini, menyelesaikan masalah ini? Itu sebagai manajer, gimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Tadi kamu berantem sama teman, ya Pak, saya nanti tak minta maaf sama teman saya tadi yang saya ajak berantem. Itu sebagai manajer, sebagai penghubung atau penghubung antara yang teman tadi yang berantem tadi. Selanjutnya, kamu selalu yang paling terakhir. Contoh, silakan kamu kerjakan untuk anak-anak ya. Silakan kamu kerjakan halaman ini. Nanti kalau udah selesai boleh keluar atau boleh istirahat. Ya. Kamu ada salah satu anak yang masih ketinggalan di kelas. Kamu kok masih tertinggal ya? Selalu paling terakhir. Kenapa kamu gak kerjakan? Ternyata kemampuan anak-anak itu tidak sama. Itu merasa dia dihukum. Dia udah berusaha sama sekali untuk menulis itu sangat bagus, mungkin dia sangat ingin selesai, tapi kemampuan anak itu tidak sama. Tapi dia merasa itu dihukum, Bu. Dia merasa dihukum. Saya kok nggak selesai ya? Saya kok masih sendirian di kelas? Itu dia merasa dihukum. Di sini ada salah satu kasus. Langsung saja. Untuk keyakinan kelas. Ini untuk yang tadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, atau bahasa. Itu menurut bahasa Inggris tahun 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Di sini ada 4: budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, dan pengakuan kelas. Ya. Peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan biasanya dibuat di sekolah, di kelas. Peraturan selalu, contoh, kalau pinjam buku harus dikembalikan pada tempatnya. Itu peraturan di kelas. Tolong kalau pulang sekolah, tolong kelasnya harus bersih. Untuk contoh salah satu keyakinan kelas, tanggung jawab. Sebagai anak-anak, tanggung jawabnya harus baju dimasukkan, tidak boleh terlambat. Itu sebagai keyakinan kelas atau tanggung jawab. Selanjutnya, pembentukan keyakinan kelas. Kelas bersifat lebih abstrak dan pada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Yang kedua,
Keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Yang ketiga adalah pernyataan keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Selanjutnya, yang kelima adalah keyakinan kelas sebaiknya keyakinan sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Selanjutnya, semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Yang terakhir adalah bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini ada salah satu video cara membuat keyakinan kelas atau di kelas. Mungkin nanti silakan Bapak Ibu ditonton ini. Nah, ini salah satu guru kelas 2 awalan untuk membuat adalah berdoa bersama-sama sama Bapak Ibu guru. Ini salah satu video cara membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Biasanya untuk kesepakatan kelas atau keyakinan kelas itu dilakukan itu pas waktu masuk awal tahun ajaran, Pak. Biasanya untuk anak-anak kesepakatan kelas itu antara guru dengan siswa itu disamakan, dalam arti harus ada kesepakatan guru, siswa siap, guru juga siap. Anak-anak contohnya seperti kalau mau izin keluar harus seizin bapak ibu guru, seperti itu. Tidak boleh langsung keluar tidak ada izin, langsung menyuruh
masuk keluar itu tidak boleh. Ya, keyakinan kelasnya apa? Contohnya disiplin. Dia harus tepat waktu. Kalau seumpama dia mau ke toilet ya, contohnya mau ke toilet, dia izin dulu. Ya, nggak mungkin ke toilet itu selama 1 jam atau setengah jam, itu tidak mungkin toh. Berarti dia tidak tepat waktu, seperti itu. Selanjutnya, segitiga restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka. Dengan karakter yang lebih kuat melalui restitusi, guru dapat, itu ada dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin, positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Berarti kalau anak-anak yang merasa berbuat salah, dia merasakan bersalah, dia merasakan dalam arti dia mau memperbaiki dirinya, dia merasa bersalah, itu positif. Selanjutnya, membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Anak-anak itu harus mungkin diajak jujur. Tadi kamu ngapain? Kok keluar lama? Contohnya seperti itu. Saya tadi di kantin Bu makan dulu, seperti itu. Dia contohnya seperti itu. Kalau tidak jujur mungkin saya cuma di depan Bu cuci tangan langsung kembali, ternyata dia tidak makan di belakang, itu tidak jujur. Nah, mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Kamu tahu nggak kesalahanmu tadi? Kamu di kantin lama tadi, kamu ketinggalan pelajaran, seperti itu. Selanjutnya, memberikan penawaran bukan paksaan. Nah, selanjutnya ini ada segitiga restitusi, bentuk segitiga restitusi. Ini yang terakhir. Ini ada salah satu kasus peristiwa pertama. Peristiwa ini terjadi di hari Jumat ketika selesai senam pagi. Ada kegiatan bersih-bersih di lingkungan sekolah ketika membuang sampah di tempat pembuangan sampah. Salah satu seorang murid keluar, itu kelas 4, namanya Fadil. Dampak terlihat mengeluarkan baju berarti bajunya tidak dimasukkan. Olahraganya ketika membuang sampah, namun hal itu dilakukan ketika peristiwa terjadi saat ada di dekat Fadil, namun tidak ada respon dari Fadil. Mungkin dari temannya itu, Fadil tahu temannya itu bajunya tidak dimasukkan pas membuang sampah. Untuk merapikan pakaian olahraganya dengan memasukkan pakaiannya di celana. Ini langsung selanjutnya, peristiwa ini terjadi di hari udah ya.
salah satu anak itu bajunya tidak dimasukkan yang gendut itu ya, seperti itu. Sebagai Fadil itu harusnya gimana ini tentang Fadil tadi mengeluarkan bajunya pas waktu buang sampah itu dipanggil sama bapak ibu guru atau bapak guru, ditanya kenapa kamu kok bajunya tidak dimasukkan, lupa pak, alasannya seperti itu ya. Kenapa kamu kok tahu nggak alasannya kenapa saya panggil seperti ke kantor atau ke kelas? Peraturan itu sudah diwajibkan di tiap kelas, dalam arti peraturan kelas, contoh baju tolong dimasukkan itu ya. Untuk Fadil itu dari cerita di video ini, Fadil itu ditegur sama bapak guru agar tidak diulangi lagi baju yang dikeluarkan. Terima kasih dari diskriminasi saya, mungkin ada kesalahan atau dari ucapan saya, mohon maaf sebesar-besarnya.